Kepala Sekolah Ibu Noni Asmiati, SPD, MPD. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dan seluruh staf Dewan Guru SD Negeri 12 Pesisir Selatan yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada hari ini, Jumat 7 November 2025 pada pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat dalam acara pengibasan coding dan kecerdasan artifisial jenjang SD dengan tema mewujudkan sekolah masa depan, implementasi coding dan kecerdasan artifisial sebagai bagian dari transformasi pembelajaran oleh Ibu Rini Kusnita, SPD, MPD. Adapun susunan acara, 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu wajib nasional, 3. Pembacaan doa, 4. Sambutan kepala sekolah, 5. Penyampaian materi, 6. Penutup. Baiklah, untuk memulai acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lapas basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu wajib nasional. Kepada Ibu Dirjen, kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. 3. Pembacaan doa kepada Bapak Yonan Adjianto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amal kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir wali walidayna wa irhamuhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.
Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Noni Asmiati. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 12 Kalimantan Selatan. Alhamdulillah syukur pada hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di ruang kantor dalam acara pengimbasan coding dan kecerdasan artifisial jenjang SD yang akan dilakukan oleh salah satu guru kita, Ibu Rini Kusnita SPD NPD, yang sudah melakukan pelatihan selama 8 hari kemarin. Yang pertama, nanti ada ini yang kedua nanti. Nah, di sini kita sama-sama belajar apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Rini nanti, semoga bermanfaat untuk kita dan bisa dimanfaatkan untuk anak-anak. Ini pengimbasan ini bukan hanya sekedar untuk laporan, ya. Ini pembelajaran untuk kita agar nanti coding ini bisa diterapkan dengan siswa, terutama siswa yang kelas tinggi 456 nanti. Nah, di sini sama-sama belajar nanti, terutama Ibu Rini yang sudah ikut, nanti coba diterapkan ke siswa apa-apa yang sudah didapat dengan yang sederhana dulu, dan dengan teman-teman juga diajak sama-sama, biar apa yang kita dapat selama pelatihan ini bukan hanya sekedar sertifikat, bisa bermanfaat untuk kita, untuk teman, dan juga untuk siswa kita. Bukan hanya sekarang, manfaatnya itu sekarang dan untuk masa depan. Karena ini coding ini berhubungan dengan masa yang sekarang ini. Saya yakin kalau dengan siswa, kalau ini diterapkan, pasti mereka akan lebih gampang. Karena siswa ini, masa anak-anak dia lebih mudah. Apalagi ini masalah coding ini berhubungan dengan gadget, bisa menggunakan laptop, bisa ini ya. Apalagi banyak permainan. Saya yakin bisa nanti diterapkan dengan siswa. Nanti dicoba di kelas tinggi dulu 456, bisa sama-sama kerjasama dengan sesama wali kelas. Nanti coba diuji coba betul, jangan hanya sekedar materi, jadi langsung praktekkan langsung nanti. Jadi pembahasan ini, ayo kita sama-sama belajar di sini, dan apa yang disampaikan kita coba nanti dengan siswa dan dengan diri kita sendiri. Jangan malas untuk belajar ya. Apa yang didapat bagikan dan belajar sama-sama. Itu saja apa yang disampaikan nanti, kita simak sama-sama, belajar sama-sama. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya penyampaian materi coding dan kecerdasan artifisial oleh Ibu Rini Kusnita selama 8 hari pertemuan, dilanjutkan dengan umpan balik bersama teman sejawat. Kepada Ibu Rini Kusnita kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Noni Asmiati, SPD MPD, rekan-rekan guru, serta staf SD Negeri 12 Tutim Selatan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan yang kami dapatkan selama pelatihan kurang lebih 8 hari yang sudah dilalui di SMK Negeri 1 Lahat. Sebuah upaya untuk meningkatkan literasi digital di lingkungan sekolah kita. Adapun materi untuk pengimbasan kali ini yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial dengan tema mewujudkan sekolah masa depan, implementasi coding dan kecerdasan artifisial sebagai bagian dari transformasi pembelajaran. Di sini adapun materi untuk jenjang SD itu ada 5 ya Bapak Ibu ya. Coding dan AI dalam kurikulum. Yang kedua berpikir komputasional. Terus yang ketiga konsep dasar kecerdasan artifisial dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Dan yang terakhir itu ada pedagogi, coding, dan AI. Nah ini materinya Bapak Ibu ya. Materi kita untuk di jenjang SD ada 5. Yang selanjutnya di sini Bapak Ibu sudah pernah mendengar coding atau belum? Belum ya. Padahal ya pada dasarnya kita di sini sudah menerapkan ya apa itu coding. Seperti kita kalau ANBK itu Bapak Ibu ya, itu banyak pola-pola dalam soal-soalnya itu juga sudah termasuk coding. Nah, di sini arti dari coding itu sendiri ya, itu adalah membuat perintah agar komputer atau alat itu bekerja. Jadi misalkan kita di HP maupun di laptop, kalau kita membuka Google itu harus diberi perintah, ya kan? Misalnya tidak kita beri perintah maka programnya itu tidak jalan. Nah itulah yang disebut dengan coding tadi, pemrograman. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini bisa diaplikasikan misalnya di HP, WhatsApp, YouTube, game-game. Itu biasanya anak-anak suka yang pada main game. Terus kalau website itu seperti Google, Tokopedia, Map ya. Terus untuk kalkulator digital juga bisa. Terus ada lagi dari mesin cuci maupun lampu sensor otomatis. Yang selanjutnya itu ada AI. AI itu yaitu kecerdasan buatan. Nah, makna dari AI itu sendiri yaitu program yang bisa berpikir seperti manusia, belajar, mengenali, membuat keputusan. Nah, banyak sekali contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi sudah saya sebutkan misalnya di Google itu tempat kita bertanya. Ya, apapun kita bisa bertanya di Google, dari hal kecil maupun hal besar, insya Allah Google itu bisa menjawab. Ya, karena dia sudah diprogram ya Bapak Ibu ya. Terus juga untuk kamera HP. Nah, ada untuk kamera HP ini misalkan kita pakai kunci yang pengenalan wajah. Nah, itu juga termasuk dari bagian dari AI itu sendiri. Ya, terus yang selanjutnya itu ada GPS. Nah, ini GPS bisa ya, misalnya kita pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi. Nah, untuk memudahkan kita dalam melakukan perjalanan kita gunakan yang namanya GPS. Ya begitu ya Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Nah, kalau begitu kita ice breaking dulu ya, biar kamu semangat. Kayaknya ada yang lemah-lemah nih. Ya, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Dimohon berdiri dulu Bapak Ibu. Kita meregangkan otot dulu ya. Tegang ya, termasuk saya juga yang tegang.
semangat terus menuntut ilmu, belajar dan belajar. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah kita bahas tentang coding dan AI. Nah, sekarang kita bahas tentang hubungan coding dan AI. Nah, ini sangat berhubungan sekali ya Bapak Ibu ya. Coding digunakan untuk membuat AI. Jadi berhubungan. Kalau tidak ada coding, maka kita belum bisa membuat yang namanya AI. Terus tanpa coding AI tidak bisa berjalan. Dengan belajar coding, siswa bisa mengerti cara kerja teknologi dan jadi pencipta, bukan hanya pengguna. Nah, ini hubungannya Bapak Ibu ya. Terus di sini mengapa coding dan AI dalam kurikulum nasional? Nah, ini Bapak Ibu ya. Yang pertama itu mendukung pembangunan SDM unggul, inovatif dan kompetitif. Terus menyiapkan peserta didik menghadapi revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Mengasah keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, problem solving, kolaborasi. Menciptakan peluang ekonomi digital dan inovasi berkelanjutan, serta mewujudkan identitas nasional melalui teknologi dan budaya lokal. Terus ada apa tujuan? Pasti kita mempunyai tujuan dalam mempelajari coding ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu terampil berpikir komputasional dan logis, bijak sebagai warga digital, literat, etis, produktif, terampil mengelola dan memanfaatkan data, mampu berkarya melalui coding dan KA. Nah, itu ya Bapak Ibu ya tujuannya. Terus untuk karakteristik itu ada beberapa macam. Yang pertama menanamkan etika sebagai fondasi, kontekstual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, bisa pelajar, unpelajar ataupun online. Terus human center, fokus pada manusia bukan sekedar teknologi. Terus coding ini praktik berjenjang dari SD, SMP sampai SMA. Jadi coding ini pengenalannya dari SD dulu, lalu di SMP mulai menjalankan, dan kalau di SMA itu dia sudah memprogram. Jadi kalau kita tahap SD itu pengenalan dulu. Ya. Nah, elemen utama di dalam coding dan KA yang pertama itu berpikir komputasional, ya, problem solving logis dan kreatif tadi. Terus literasi digital, literasi etika AI, pemanfaatan dan pengembangan AI, ada algoritma pemrograman, dan yang terakhir itu ada analisis data. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Terus apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Ya, itu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Nah, itu Bapak Ibu ya, berpikir komputasional itu. Nah, dengan siswa kita mengajarkannya yaitu dengan memecahkan masalah, mengenali pola, menyusun langkah solusi. Nah, ini ada 3. Terus coding ini bisa dilakukan baik dengan komputer ataupun tanpa komputer. Di sini ada 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama itu ada dekomposisi. Nah, itu memecahkan masalah besar jadi bagian-bagian kecil. Ini kalau di soal Bapak Ibu ya, misalkan kita kalau di kelas 5 itu ada cara memasak, itu bahasa Indonesia Bapak Ibu ya, cara memasak mie. Nah, di situ ada, misalkan kita nanti dibuat satu persatu, misalkan dari mulai memasak air, ya Bapak Ibu ya, terus ya persiapannya membuka bungkus mie-nya, lalu masukkan mie-nya, sampai prosesnya masak dihidangkan. Nah, itu contoh dari dekomposisi. Nah, terus ada yang kedua itu pattern recognition, ya, mengenali pola atau kesamaan. Nah, ini kebanyakan ini soalnya di matematika, ya. Itu kita kalau yang di ANBK kemarin kan ada yang pola misalkan dari 2, 4, 6 titik itu isinya berapa. Nah, itu disebut dengan yang mengenali pola tadi. Pasti kita akan
contoh soal untuk pola. Terus ada yang ketiga itu abruptation, memilih informasi penting. Nah, yang ini Bapak Ibu biasanya juga ada di bahasa Indonesia. Misalkan kita ada tugas, misalkan liburan kemarin, misalkan anak-anak diberi tugas membuat cerita tentang liburannya. Jadi nggak mungkin Ibu satu-satu dari setiap detik ke detiknya itu kita ceritakan, ya kan? Pasti kita itu akan mengambil hal-hal yang penting saja. Nah, itulah yang disebut dengan abrupt action tadi. Nah, terus yang terakhir itu ada algoritma, menyusun langkah penyelesaian. Nah, ini Bapak Ibu ya, bisa juga diterapkan di dalam bahasa Indonesia juga sebenarnya ini. Ya. Terus selanjutnya ini ada berpikir komputasional sebagai dasar coding dan KA. Tanpa berpikir komputasional, coding hanyalah menulis kode. Terus berpikir komputasional melatih problem solving, logika, kreativitas, fondasi sebelum masuk ke coding digital dan kecerdasan artifisial. Nah, ini Bapak Ibu ya, cara mengajarkan berpikir komputasional di sekolah. Yang pertama itu ada unplug. Nah, unplug itu artinya berupa lembaran-lembaran kertas. Jadi coding tadi kita print, lalu kita ajarkan ke siswa. Nah, itu bisa berbentuk permainan, kartu, atau aktivitas kelas. Nah, terus yang kedua ada pelajar. Pelajar itu yang online Bapak Ibu ya. Nanti di akhir nanti saya contohkan yang mana yang unplug dan mana yang plug. Nah, itu kalau yang plug tadi, komputer atau laptop, bisa juga pakai HP. Nah, dengan aplikasi coding tadi, bisa berbentuk permainan, bisa berbentuk game. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga itu ada proyek nyata. Di sini siswa membuat solusi sederhana berbasis algoritma. Itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini yang saya sebutkan tadi, ini contoh dari unplug tanpa komputer. Ini ya Bapak Ibu ya. Di sini nanti yang ini, nah ini di print Bapak Ibu. Nanti ada, kemarin saya juga sudah dapat sekitar 100 coding yang bisa di print untuk kelas 4 dan kalau kemarin itu kelas 5 dan kelas 6 dimulainya. Ada sekitar 100 materi coding, baik itu dari matematika, bahasa Indonesia dan sebagainya. Ada juga yang IPAS. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini yang unplug, artinya kita print lalu kita jelaskan ke siswa dan siswa mengerjakannya. Nah, ini ada juga yang ini yang IPAS Bapak Ibu ya. Terus ini yang bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada juga yang berbasis plug. Nah, kalau plug itu nanti kita pakai komputer, bisa juga pakai laptop. Ya Bapak Ibu ya, nanti di akhir ini saya lihatkan contohnya. Yang selanjutnya AI tadi merupakan kemampuan mesin meniru kecerdasan manusia. Nah, contoh sederhananya tadi sudah ya, Google Translate, face recognition, chatbook, rekomendasi film, itu bisa kita dapatkan di AI. Kita cari search di Google, maka akan keluar seperti itu. Nah, ini ada prinsip dasar dan ruang lingkup AI. Nah, prinsipnya belajar dari data, ya, terus mengenali pola, lalu mengambil keputusan. Nah, untuk ruang lingkup AI itu ada natural language processing atau bahasa, speech recognition, suara, image, gambar atau visual, dan yang terakhir itu ada data analisis, prediksi atau rekomendasi. Ini ada dasar konsep kecerdasan artifisial. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, itu cara kerjanya KA. Pertama, kita kalau di Google itu masukkan data dulu, bisa berupa pertanyaan, perintah, suara, teka-teki ataupun gambar. Ini sudah sering kita lakukan Bapak Ibu ya. Pernah tidak Bapak Ibu?
Pernah ya, kalau kita misalkan mau nanyakan sesuatu apa, kita buka Google dulu, lalu kita rekam suaranya atau bisa kita ketik di Google itu, maka yang terjadi dia memproses. Nah, setelah itu muncul luarannya, yaitu bisa berupa outputnya tadi. Misalkan kita nanyakan apa materi atau materi pelajaran ini apa, nanti keluar. Bapak Ibu, ini tidak asing lagi sebenarnya bagi kita. Sudah sering kita lakukan hampir setiap hari. Nah, di dalam penggunaan coding atau AI tadi itu ada juga etikanya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama itu ada privasi data. Nah, ini melindungi identitas pengguna. Ya, terus ada bias AI. Keputusan AI tidak adil jika datanya tidak seimbang. Terus ada tanggung jawab. Yang terakhir itu ada human center AI, ya, teknologi untuk kepentingan manusia. Selanjutnya ini AI dalam pembelajaran, bisa digunakan aplikasi dalam pembelajaran, asesmennya otomatis ya. Terus AI dalam hiburan bisa berupa game, musik, rekomendasi film. Terus AI dalam kehidupan sehari-hari itu sering kita gunakan, yaitu kamera HP ya, media sosial dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu AI bukan sekedar teknologi, tetapi sudah jadi bagian kehidupan anak-anak maupun dalam kehidupan kita sebagai pendidik. Ini tadi Bapak Ibu ya. Ini di dalam pendidikan seperti tadi ada pemanfaatannya, bisa di pendidikan, kesehatan, transformasi, hiburan maupun keamanan. Nah, ini ada tantangan dalam pemanfaatan coding KA tadi. Yang pertama itu keterbatasan sarana dan prasarana. Ini merupakan tantangan ya Bapak Ibu ya, apalagi kalau sekolah yang terpencil, yang belum ada internet, ini pasti susah untuk menerapkan coding tadi. Tetapi kita bisa mencari solusinya dengan penerapan coding yang unplug, yang berupa lembaran kertas tadi. Terus ada etika dan privasi data, risiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Terus ada kesiapan guru dan literasi dan siswa. Terus ada bias AI tadi. Ini merupakan tantangan dalam pemanfaatan KA tadi. Ini ada beberapa rekomendasi pemanfaatan AI di sekolah. Yang pertama, mulai dari pemahaman sederhana ya Bapak Ibu ya, contohnya coding unplug, aplikasi AI yang dekat dengan siswa, bisa digunakan melalui HP tadi. Terus gunakan AI sebagai alat bantu, ya, bukan pengganti guru Bapak Ibu ya, hanya membantu saja. Tapi kalau yang menjelaskan itu tetap gurunya. Nah, AI itu hanya sebagai media ajar ya kalau kita ini ya. Terus ada lagi integrasikan lintas pelajaran, misalkan bisa dari IPA, matematika, bahasa Indonesia, IPS, PKN, pokoknya yang ada di pelajaran yang kita ampuh. Terus yang terakhir itu ada kolaborasi dan berbagi praktik baik antar guru. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, AI dalam masa depan pendidikan itu membuka peluang pembelajaran yang lebih personal dan inovatif. Terus guru itu seperti tadi ya tetap menjadi kunci ya. AI itu hanyalah tool, bukan pengganti ya Bapak Ibu ya. Terus masa depan pendidikan, kolaborasi guru dan teknologi. Nah ini ya. Selanjutnya ada prinsip pedagogik, coding dan KA. Yang pertama itu pembelajarannya itu berjenjang dari sederhana menjadi kompleks, kontekstual, yang dekat dengan kehidupan siswa. Terus eksperiensial, belajar sambil praktek. Terus ada etis dan humanis, teknologi untuk manusia bukan sebaliknya. Selanjutnya ini ada TPACK dalam pembelajaran coding dan AI. Ya, T itu merupakan technological knowledge
komunikasi. Terus P, pedagogical knowledge, paham strategi mengajar. Terus C-nya itu content knowledge, yaitu paham materi coding dan AI. Terus yang terakhir I-nya integrasi TPACK, pembelajaran efektif, kreatif, dan relevan. Nah, ini juga ada hubungannya dengan pembelajaran mendalam yang sudah beberapa guru ikut pelatihan ya Bapak Ibu ya. Coding ini kita saling berkaitan ya. Itu mendorong siswa berpikir kritis dan reflektif. Terus belajar melalui proyek, problem solving dan kolaborasi, menyediakan LKPD interaktif dan ruang eksplorasi. Terus guru sebagai fasilitator bukan hanya pemberi instruksi. Nah ini Bapak Ibu ya, ini ada rancangan kegiatan untuk di kelas. Yang pertama itu kita ada unplugged activity, ya permainan algoritma, misalnya bisa diterapkan Bapak Ibu ya. Terus puzzle, terus plugged activity, misalkan latihan coding dengan komputer. Nanti ini ada aplikasinya Bapak Ibu ya, bisa online ataupun offline. Ya, kalau yang offline itu bisa diinstal. Saya kemarin dikasih oleh hasilnya, nanti saya bisa bagikan melalui grup kita. Terus ada project basic, siswa membuat produk sederhana. Nah ini tadi Bapak Ibu ya, kalau kita ini masih sederhana tapi codingnya hanya misalkan kalau di aplikasi itu ada yang namanya Tobi ya. Tobi itu nanti melompat ke kiri 2 langkah, mundur 2 langkah begitu ya. Untuk yang SMP mungkin dia sudah lebih dari kita ya. Terus ada game, animasi, ada chatbot. Nah untuk refleksi dan etika itu kita diskusi dampak sosial dan etika AI-nya. Nah baiklah Bapak Ibu, kita tiba ke kesimpulan. Jadi coding dan AI itu bukan hanya pelajaran teknologi, tapi jalan membentuk generasi yang kreatif, kritis, dan bijak digital. Tantangan itu pasti ada ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita di sini bisa mulai dari hal sederhana, bahkan bisa tanpa komputer tadi. Terus perlu diingat, guru itu tidak akan tergantikan Bapak Ibu ya. Justru guru itu yang mampu memanfaatkan AI akan semakin dibutuhkan. Mari kita jadikan AI sebagai mitra untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini paparan dari saya. Nanti bisa kalau yang ada belum paham bisa kita sharing, berbagi pendapat ya Bapak Ibu ya. Kembali ke Baiklah Bapak Ibu, jelas? Cukup jelas? Apabila yang belum jelas, kami beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih pada Ibu Rini Kusnita yang telah memaparkan apa yang didapat selama 8 hari kemarin. Bagi kami itu sangat bermanfaat. Tadi sudah kami telaah apa-apa yang sudah disampaikan, dan ada satu ganjaran tadi sedikit. Tadi Ibu sudah menyampaikan apa itu unplug, tetapi kami belum bisa membedakan antara coding plug dengan unplug. Jadi kami mohon untuk sekiranya Ibu Rini menyampaikan apa itu perbedaannya.
seperti ini yang di depan. Ini ada lembaran-lembaran tadi. Ya, jadi kita mengajarkan ke siswanya bisa kita print. Ini banyak ya Bapak Ibu contohnya. Itu bisa mengumpulkan warna yang sama. Terus ada lagi bisa berupa permainan labirin ya. Bapak Ibu, terus ada lagi misalkan ruang angkasa, ini sama seperti tadi, mencari jalan. Nah ini juga ada sama. Nah ini juga ada. Nah ini juga ada misalkan untuk menemukan ular yang ada di apel hijau, kita cari jalannya, jalan yang terdekat ya. Pada dasarnya coding ini sangat menyenangkan Bapak Ibu ya. Nah, belajarnya itu sangat menyenangkan. Nah, seperti ini. Ini merupakan yang unplug. Nah, ini bisa ada yang sampah, bisa kita masukkan mana yang sampah, kertas, plastik, kaca. Nah, itu bisa kita gunting Bapak Ibu ya. Digunting terus kita masukkan ke sesuai yang di kotak sampah tadi. Nah, ini juga ada. Nah, ini ada es krim-es-kriman ya Bapak Ibu ya. Kita masukkan sesuai dengan yang ada di tempatnya. Nah, ini ada juga yang matematika. Ini bisa juga. Misalnya kita materinya tentang puluhan dan satuan, itu bisa kita tempatkan di bagian yang kosong. Kita gunting, kita masukkan di situ. Banyak ya Bapak Ibu ya, contohnya lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada angka warna dan lain sebagainya. Nah, untuk yang plug ya, yang pakai online atau pakai data, itu bisa juga seperti ini Bapak Ibu. Nih. Ini bisa kita buka dulu, search di Google, lalu kita ketikkan misalkan kita mau yang pakai games. Nah, ini ada games matematika misalkan. Kita ketikkan saja di sini misalkan secret pelajaran matematika, maka dia akan muncul seperti ini. Sesuaikan dengan materi atau coding apa yang kita ajarkan. Kalau misalkan itu mata pelajarannya IPAS, nanti ada juga gamenya yang IPAS. Kalau matematika seperti juga matematika, begitu pun dengan pembelajaran yang lainnya. Terus bisa juga berupa permainan Blockly. Ini Bapak Ibu ya. Ini kita tinggalkan kita tinggal ketikkan saja di Google tadi, maka dia akan muncul. Ini ada banyak berbagai macam permainan yang pembelajaran coding tadi. Ini misalkan yang ini, nah ini ada IPAS tentang hewan. Nah ini mudah Bapak Ibu ya. Nah, nih tinggal kita tempatkan saja. Nih Bapak Ibu ya. Nah, misalkan di sini bebek. Nah, ini kita pindahkan dulu misalkan yang ini. Nah, kita bebeknya itu kita dekatkan ke sini. Nah, tarik. Nah, lalu misalkan kakinya bebek itu ada berapa? Nah, nanti anak-anak mencari di sini. Nah, kakinya itu kita ketik di sini kakinya misalkan bebek itu ada berapa Bapak Ibu? Dua. Kita pilih 2. Jangan pilih 4 Bapak Ibu ya. Nah, terus ciri-cirinya bebek. Bebek itu apa? Ada paruhnya. Ini ya. Mana tadi? Ini ada paruhnya nih. Nah, kita pindahkan. Nah, set. Nah, ini Bapak Ibu kalau tidak online dia tidak bisa jalan. Ya, ini yang dinamakan yang plug tadi. Ya, dia nggak bisa jalan kalau nggak pakai internet. Nah, kalau yang unplug tadi bisa menggunakan kertas hadila. Kita print dulu. Nah, baru kita bagikan dengan siswanya. Nah, ini kalau misalkan kita mati lampu agak susah karena sinyalnya kita kan agak kurang. Nah, jadi solusinya kita pakai yang unplug tadi. Ya, demikian Bapak Ibu. Ini juga ada nih satu lagi Bapak Ibu ya, ada yang namanya PictoBlock. Nah, ini PictoBlock Bapak Ibu ya. Nah, ini ada yang junior block. Kalau kita itu makanya yang junior block tadi. Kalau yang block ini untuk SMP. Kalau SMA itu dia ada program tersendiri. Dia menciptakan
yang menciptakan. Kalau kita yang junior itu hanya seperti ini saja, simpel sebenarnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini dia kita mulai misalkan dari sini jalan dulu. Nih. Nah, seperti itu. Nanti ada kode di sini. Nah, di sini ada tool-toolnya, nanti si Tobinya itu bergerak nanti di sini. Nah, ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau ada kesempatan kita akan praktek langsung Bapak Ibu ya. Kalau hanya melihat saja mungkin ada yang belum terlalu paham. Jadi nanti di kesempatan lain kali kita akan belajar bersama-sama lagi. Ya Bapak Ibu ya. Demikian untuk pertanyaan Ibu ini tadi. Ada yang ya, apakah sudah jelas? Ya, ya terima kasih. Baiklah, ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan mengangkat tangan dan menyebutkan namanya. Ada lagi Bapak Ibu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang kepada Ibu telah yang memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Nah, baiklah, saya ingin menanyakan bagaimana penerapan coding di sekolah. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini tentang bagaimana penerapan di sekolah. Ya, penerapannya di sekolah itu diterapkan di dalam kelas ya. Bisa diterapkan di kelas mulai dari kelas 4, 5, 6, tetapi fokusnya itu 5 dan 6 dulu. Nah, penerapannya tadi bisa menggunakan coding unplug maupun plug tadi Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu. Sudah jelas? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi Bapak Ibu, coding itu sesuai dengan Menteri Pendidikan kita di tahun ini kita ada pembelajaran coding dan nanti insya Allah kita dapat bukunya Bu ya, Bu Noni ya. Nanti kita sama-sama belajar menerapkan di dalam kelas kita. Kita bisa berkolaborasi, saling belajar untuk bisa meningkatkan sekolah kita menjadi lebih baik sehingga sekolah kita itu the best. Ya, oke Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu paparan dari saya. Saya berharap yang telah saya sampaikan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Guru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Rini Kuspusta, SPD, MPD. Semoga ilmu yang diberikan hari ini memberi manfaat yang lebih besar, menambah semangat baru dan tekad yang lebih kuat untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang lebih baik lagi. Dengan berakhirnya materi coding dan kecerdasan artifisial ini, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Sebagai pemandu acara, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Seperti kata pepatah, setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Terima kasih kepada Bapak Ibu telah mengakhiri acara ini dengan penuh semangat. Mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju masa depan yang lebih cerah lagi. Akhir kata, untuk menutup acara ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah.